Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Ninjani dengan info 210-116072. Ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Pengaruh Kebijakan Green Halal, Pemasaran Digital, dan Gaya Hidup Halal terhadap Potensi Pariwisata Halal di Indonesia. Pada bab 1 pendahuluan terdapat pertumbuhan populasi muslim di dunia yang pesat menciptakan pasar potensial bagi negara di dunia termasuk Indonesia yang mengembangkan sektor halal tourism. Indonesia memiliki peluang besar dalam mengembangkan pariwisata halal dengan meningkatnya permintaan dari wisatawan muslim global. Hal ini dapat kita lihat dari gambar di sampingnya menunjukkan data jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia dari tahun 2021 sampai 2023 yang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain itu, digital marketing terutama melalui media sosial memainkan peran penting dalam memperkenalkan destinasi halal Indonesia ke halayak global. Selain itu, adanya tren gaya hidup halal di Indonesia mendorong permintaan wisata halal yang sesuai dengan standar syariah. Selanjutnya terdapat manfaat penelitian. Keterbaruan dalam penelitian ini terletak pada variabel kebijakan green halal sebagai X1 dan gaya hidup halal sebagai X3 yang belum banyak dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya. Jangan mengedepankan konsep green halal sebagai faktor penting dalam pariwisata halal yang tidak hanya mempertimbangkan aspek syariah tetapi juga keberlanjutan lingkungan. Pengembangan ini merespon kebutuhan untuk menciptakan pariwisata halal yang ramah lingkungan dan keberlanjutan, yang relevan dengan pengembangan global dalam lingkungan dan pariwisata. Selain itu, di tengah peningkatan kesadaran akan gaya hidup yang sesuai syariah di kalangan wisatawan muslim global, penelitian ini berfokus pada bagaimana gaya hidup halal mendorong wisatawan yang wisata yang mengutamakan prinsip syariah dalam aktivitas wisata. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Yang pertama, apakah kebijakan green halal mempengaruhi potensi pariwisata halal di Indonesia? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh pemasaran digital terhadap potensi pariwisata halal di Indonesia? Yang ketiga, apakah terdapat pengaruh gaya hidup halal terhadap potensi pariwisata halal di Indonesia? Yang keempat, apakah kebijakan green halal pemasaran digital dan gaya hidup halal mempengaruhi potensi pariwisata halal di Indonesia? Selanjutnya, terdapat tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pengaruh kebijakan green halal terhadap potensi pariwisata halal di Indonesia. Yang kedua, menganalisis pengaruh pemasaran digital terhadap potensi pariwisata halal di Indonesia. Yang ketiga, menganalisis pengaruh gaya hidup halal terhadap potensi pariwisata halal di Indonesia. Yang keempat, menganalisis kebijakan green halal, pemasaran digital, dan gaya hidup halal mempengaruhi potensi pariwisata halal di Indonesia. Selanjutnya, terdapat manfaat penelitian dalam aspek teoritis. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penting bagi pengembangan literatur akademik di bidang pariwisata halal. Selain itu, penelitian ini menambah wawasan tentang peran pemasaran digital dalam mempromosikan destinasi wisata halal di era digital, serta dampak tren gaya hidup halal terhadap preferensi wisatawan. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk mengeksplorasi pengaruh variabel lain yang berpotensi memperkuat pariwisata halal. Dalam aspek praktis, bagi regulator, temuan dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan pariwisata halal. Bagi masyarakat, penelitian ini dapat membuka wawasan bagi masyarakat tentang pentingnya gaya hidup halal dan keberlanjutan dalam sektor pariwisata. Bagi pelaku usaha, penelitian ini diharapkan memberikan insight bagi pelaku usaha tentang strategi dalam meningkatkan daya saing di pasar pariwisata halal melalui inovasi dan adaptasi terhadap perubahan gaya hidup konsumen. Sehingga pada bab 2 tinjauan pustaka terdapat landasan teori. Menurut Carboni, Perelli, dan Sisu,
Mendefinisikan halal tourism atau pariwisata halal adalah pariwisata yang sesuai dengan Islam dijalankan dalam rangka menyediakan kebutuhan wisata bagi pengurus agama Islam yang sesuai dengan kebiasaan agama pribadi mereka saat bepergian. Selanjutnya, kebijakan green halal. Green halal tourism merupakan pendekatan yang menggabungkan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan atau green dan syariat Islam. Green halal tourism adalah integrasi nilai-nilai keberlanjutan dan halal untuk menciptakan destinasi yang ramah lingkungan dan sesuai etika Islam. Konsep ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan muslim yang peduli pada pelestarian alam serta syariat halal. Selanjutnya, pemasaran digital merupakan kegiatan pemasaran yang menggunakan berbagai media yang memungkinkan bagi perusahaan. Contohnya, melalui media berupa blog, website, email, AdWords, dan berbagai macam jaringan media sosial lainnya. Gaya hidup halal merupakan sebuah konsep yang mencakup praktik-praktik kehidupan sehari-hari yang berlandaskan pada ajaran Islam di mana setiap aspek kehidupan mulai dari makanan, minuman, hingga perilaku ekonomi harus sesuai dengan syariah. Konsep ini semakin relevan dalam masyarakat global yang menghargai prinsip keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya terdapat penelitian terdahulu, penelitian yang dilakukan oleh Agustina dan lainnya pada tahun 2021 yang berjudul Efektivitas Diplomasi Digital dalam Promosi Wisata Halal Indonesia untuk mencapai Nation Branding. Hasil penelitian ini menemukan bahwa Indonesia belum memaksimalkan penggunaan teknologi digital untuk mempromosikan wisata halal. Walaupun ranking Indonesia sebagai destinasi wisata halal sudah cukup baik. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Ermelia dan lainnya pada tahun 2023 dengan judul Analisis Konsep Green Economy terhadap Potensi Pengembangan Pariwisata Halal di Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan pemanfaatan ekonomi hijau dalam potensi terciptanya industri perjalanan halal di Sumatera Utara belum optimal karena kurangnya dukungan fasilitas halal seperti tempat ibadah, makanan halal, dan peningkatan syariah. Meskipun di Sumatera Utara, khususnya Danau Toba, sudah mendukung ekonomi hijau. Penelitian lainnya oleh Sudarsono dan lainnya yang berjudul The Impact of Religiosity and Knowledge on the Intention of the Young Muslim Generation Towards Halal Tourism in Indonesia. Penelitian ini menunjukkan bahwa religiositas dan pengetahuan memiliki dampak yang signifikan pada minat generasi muda Muslim untuk merekomendasikan dan mengunjungi destinasi wisata halal. Selanjutnya, terdapat model penelitian kebijakan halal, pemasaran digital, dan gaya hidup halal sebagai variabel independen, dan potensi pariwisata halal sebagai variabel dependen. Anak panah yang dari setiap variabel independen ke variabel dependen menunjukkan variabel independen diasumsikan dapat berpengaruh ke variabel dependen. Selanjutnya, terdapat hipotesis penelitian A1, yaitu kebijakan green halal berpengaruh signifikan terhadap potensi pariwisata halal di Indonesia. Kedua, pemasaran digital berpengaruh signifikan terhadap potensi pariwisata halal di Indonesia. Ketiga, gaya hidup halal berpengaruh signifikan terhadap potensi pariwisata halal di Indonesia. Keempat, kebijakan green halal, pemasaran digital, dan gaya hidup halal berpengaruh signifikan terhadap potensi pariwisata halal di Indonesia. Selanjutnya, bab 3, metode penelitian. Terdapat definisi operasional dan pengukuran. Definisi operasional pada potensi pariwisata halal atau Y adalah daya tarik dan kemampuan destinasi wisata di Indonesia dalam menyediakan fasilitas dan layanan sesuai dengan prinsip syariah yang diminati oleh wisatawan muslim. Kebijakan green halal atau X2
yaitu indikator kebijakan izin halal yang mencakup pengelolaan lingkungan, kesadaran konsumen, dan konservasi sumber daya alam. Yang ketiga, pemasaran digital sebagai X2, indikator pemasaran digital yang meliputi kemudahan akses, ketersediaan informasi online, media sosial, dan promosi melalui influencer. Yang keempat, gaya hidup halal yaitu indikator gaya hidup halal yang meliputi preferensi konsumsi halal, pengaruh media sosial, dan kepercayaan pada produk halal. Selanjutnya, pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan pengukuran skala Likert. Skala Likert ini digunakan untuk mengukur instrumen pertanyaan yang telah disusun pada kuesioner. Kelebihan instrumen kuesioner yang menggunakan skala Likert dengan 5 skala adalah kuesioner tersebut mampu mengakomodir akomodir jawaban responden yang bersifat netral atau ragu-ragu. Dalam penelitian ini, skala yang digunakan dari angka 1 sampai 5 dengan keterangan sangat setuju sebagai angka 5, setuju sebagai angka 4, netral sebagai angka 3, tidak setuju sebagai angka 2, sangat tidak setuju sebagai angka 1. Selanjutnya, terdapat populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini yaitu wisatawan yang memiliki minat terhadap destinasi halal di Indonesia. Selanjutnya, sampel karakteristiknya yaitu berusia minimal 18 tahun, memiliki media sosial atau memiliki akses platform digital lainnya. Yang ketiga yaitu pernah atau memiliki minat mengunjungi destinasi wisata di Indonesia. Selanjutnya terdapat teknik pengumpulan data. Jenis data pada penelitian ini adalah kuantitatif. Selanjutnya terdapat sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan skala yang digunakan adalah skala. Selanjutnya pengumpulan data yaitu menggunakan kuesioner dan penyebaran kuesioner ini melalui Google Formulir. Selanjutnya terdapat teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear bergambar. Analisis regresi diartikan sebagai suatu analisis tentang ketergantungan suatu variabel pada variabel lainnya, yaitu variabel bebas dalam rangka membuat estimasi atau prediksi dari nilai rata-rata variabel tergantung dengan diketahuinya nilai variabel bebas. Analisis ini mencakup uji validitas dan reliabilitas instrumen, analisis deskriptif, uji asumsi klasik, uji kolerasi, uji regresi, dan uji hipotesis. Metode pengolahan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak SPSS. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.